Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di bab yang sama, bab ke-79 tentang masalah pemimpin yang adil atau bab pemimpin yang adil. Kita sudah menjelaskan dua firman Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu, yaitu surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berlaku adillah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Serta juga kita sudah menjelaskan hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis nomor 664 yang riwayatnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat di mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, dan ini jadi saksi bahasan kita. Dan yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakum fil masajid, yaitu seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Yang kelima, warajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan yang dia sembunyikan dan rahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu, sesungguhnya atau seseorang laki-laki atau seorang wanita pun masuk di sini yang mengingat Allah sendirian kemudian meneteslah air matanya. Jadi saksi bahasan kita tentang golongan pertama Allah selamatkan untuk pemimpin yang adil. Kembali kami ingatkan teman-teman sekalian, bila seseorang Allah amanahkan menjadi pemimpin dari sesuatu yang paling sederhana dan kecil, misalnya dia menjadi pemimpin di rumah tangganya, sebagai suami pemimpin terhadap istri dan anaknya, sebagai istri pemimpin terhadap anak-anak dan juga harta atau rumah ditinggalkan oleh suaminya, pembantu pada harta majikannya misalnya, dan sampai lingkup yang lebih besar daripada itu, mungkin instansi, ya, kepala instansi, kepala divisi di instansi itu jadi pemimpin dan dia menaungi beberapa orang misalnya. Kemudian lebih besar lagi lingkupnya, misalnya masuk ke lembaga pemerintahan, misalnya dari jajaran RT, RW, ya, kemudian masuk ke lurah, camat, kemudian bupati atau wali kota, gubernur, kemudian masuk ke menteri, dan akhirnya pemimpin tertinggi negara yaitu presiden ataupun seorang raja. Maka semua ini akan menjadi sumber pahala bagi orang yang menjalankan amanahnya dengan benar, atau sumber musibah dan hukuman dari Allah SWT akan datang kepadanya bila dia salah gunakan amanah tersebut. Dan ini sudah kita panjang lebar jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Berapa banyak ya orang yang menjadi pemimpin dan dia menggunakan sebaik mungkin jabatan dia justru untuk maslahat umum, ya, untuk maslahat umum, untuk kebaikan yang merata, semua orang merasakan kebaikannya, kemakmuran, ya, datang kepada mereka karena kebaikan kebijakan dari seorang pemimpin, akhirnya dia panen pahalanya semua. Bukankah seorang presiden ataupun raja atau mungkin lingkup para menteri, misalnya gubernur, wali kota, bupati misalnya, punya wewenang? Mungkin bahkan lingkup camat dan lurah pun seperti itu, atau RT dan RW pun sama. Mereka misalnya memberikan sebuah keputusan yang dia memang berwenang untuk itu. Misalnya kerja sama gotong royong warga misalnya, bantuan terhadap orang yang susah atau tanggap bencana yang sedang terjadi misalnya. Lalu kemudian orang-orang pada menjalankan apa yang diinstruksikan, maka tentu saja dia akan panen pahalanya. Atau sebaliknya, dia tidak peduli dengan kondisi orang yang sedang di bawah naungan dia, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hisab yang berat bagi dia, karena semua orang-orang itu akan menuntut keadilan di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi ini perlu digarisbawahi baik-baik, ya. Dan kita akan lengkapkan bahasan kita insyaallah dengan sisa hadis dalam bab ini. Ada 3 buah hadis, 665 sampai 667.
Saya langsung bacakan saja hadisnya saudaraku seiman. Hadis nomor 665 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur, alladziina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Hadis ini riwayat Muslim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum mereka terhadap keluarga-keluarga mereka dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, secara global memberikan gambaran kepada kita bagaimana keutamaan orang-orang yang berlaku adil. Dan di sini sudah dirincikan dalam hadis ya, apakah itu dia berlaku adil pada keputusan hukum yang mereka terapkan di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Adil di antara para istri kalau dia poligami, adil di antara anak-anak kalaupun dia punya beberapa orang anak yang Allah amanahkan, atau apa saja menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dia kepala divisi tadi, kepala instansi, ya semua itu menjadi tanggung jawab dia, gitu kan? Apa yang merupakan tanggung jawab dia, maka dia di sini wajib untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban yang telah terbebankan pada dia. Nah, ini poin penting untuk digarisbawahi. Dan tentu tidak boleh sama sekali dia berkhianat dalam masalah amanah-amanah ini. Misalnya dia mencuri waktu, ya. Tadinya dia harus masuk dari jam sekian sampai jam sekian, tapi dipotong sama dia misalnya. Dan dia harus menurut SOP dia harus mengerjakan pekerjaan selesai pada waktu sekian misalnya, atau pada batas waktu ini, tapi dia tetap memolorkan misalnya dengan kelalaian dia, atau di jam-jam kerja dia sibuk dengan handphonenya, dengan main game, dengan apa saja kira-kira yang itu mungkin akan membuat dia mencuri waktu, tanda kutip di sini ya. Dan itu akan ada hisab tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan terus mengawasi dia Tuhannya, ya. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan dia tidak mungkin mengawasi dia setiap saat. Nah, ini poin yang mesti benar-benar diperhatikan baik-baik, karena semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati." Kalian semua bertanggung jawab, pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi jangan sampai luput, ya. Jangan sampai menganggap remeh, saya kan cuma pimpinan divisi, saya kan hanya kepala sekolah misalnya. Saya kan hanya wali kelas. Ya. Semua dianggap, gak apa-apalah. Ya. Seakan-akan itu adalah hal yang biasa dan tidak akan ada pertanggungjawabannya. Tidak, saudaraku dan saudariku. Pasti akan ada pertanggungjawaban kalau Anda berkhianat. Dan Tuhan Anda pasti akan mengetahui semua yang kita kerjakan. Ya. Allah itu alim, maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita ambil faedah dari hadis. Yang pertama adalah keutamaan orang yang berlaku adil. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan nanti mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya pada hari kiamat. Mungkin Anda bertanya, memang apa sih ya kelebihannya orang punya mimbar bercahaya? Tentu saja teman-teman sekalian, di mahsyar nanti di hari kiamat akan sangat berpengaruh. Anda bisa bayangkan di depan semua makhluk, Anda tampil di atas sebuah mimbar dan orang semua menyaksikannya dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ada riwayat mirip ini walaupun kasusnya berbeda. Kalau ini kan masalah tentang keadilan. Ada hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan mimbar-mimbar bercahaya bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun tanda kutip cemburu dengan mereka, gitu kan? Karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mirip juga. Orang-orang ini akan membuat orang semua terpukau, ya. Di mahsyar, di saat orang dalam kondisi ketakutan, mereka malah mendapatkan kenikmatan, mereka malah tampil di tengah-tengah seluruh manusia pada saat itu dan bisa disaksikan oleh mereka berada di atas sebuah mimbar yang bercahaya yang Allah muliakan. Mereka tidak kena teriknya matahari dan mereka sama sekali tidak terganggu dengan kondisi hiruk-pikuknya mahsyar. Nah, ini kelebihan tersendiri tentunya. Jadi ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis yang bisa kita ambil adalah tentang tolok ukur keadilan itu. Tolak ukur keadilan teman-teman sekalian bukan hanya sekedar adil di satu kasus atau di satu hari. Tapi adil sepanjang hidup. Ya. Sepanjang hidup kita selalu berlaku adil. Kalau di kasus A kita berlaku adil, di kasus B pun kita akan berlaku adil, sampai di kasus Z pun kita akan berlaku adil. Kalau kita berlaku adil pada istri yang satu, maka kita harus adil kepada istri yang lain juga di hari-hari yang berbeda, di waktu-waktu yang berbeda. Kita berlaku adil pada anak misalnya di hari A, maka kita tetap harus adil di antara mereka sampai ya kita meninggal dunia. Maka kasus adil ini ya harus tolok ukurnya adalah sepanjang waktu di mana kita memang masih diberikan amanah sebagai pemimpin. Ya, ada tentu pemimpin yang punya batas waktu seperti Anda menjadi pemimpin di satu lembaga misalnya. Ya itu mungkin akan ada batas waktu sekian tahun Anda akan digantikan. Tapi pada saatnya Anda jadi pemimpin tidak terhapus. Anda akan menjadi pemimpin selama Anda bersatu suami misalnya terhadap istri Anda.
Selama dia belum meninggal atau Anda belum meninggal, Anda tetap pemimpin, gitu kan. Anda sebagai istri, Anda akan terus selama menjadi pemimpin selama hidup Anda. Ya, selama suami Anda masih hidup dan juga anak-anak Anda masih ada, Anda pemimpin di rumah suami dan juga anak-anak. Pembantu selama dia bekerja, dia juga akan selalu menjadi pemimpin dia terhadap harta majikannya. Dia harus menjaga dengan rapi sofa, meja-meja, kursi, lemari, nggak boleh dirusak misalnya. Dia harus jaga sebagai amanah. Nah, ini semua poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Baik, ini tolok ukur daripada keadilan tersebut. Ya. Dan di sini sudah dirincikan bahwasanya mereka adil di hukumnya, ya, di lembaga, mereka adil di keluarganya, dan mereka adil di semua yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini tolak ukurnya. Kita masuk ke hadis yang kedua pada siang ini, tepatnya hadis urutan 666 dari awal belajar berbunyi dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nubadhiluhum? Qala la ma aqamu fikumus shalah la ma aqama fikumus shalah. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Serta kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Serta kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Auf berkata, radhiyallahu anhu, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah pemimpin yang tidak baik itu? Ya. Apakah kita tidak membangkang saja kepada pemimpin yang tidak baik itu atau kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan tidak atau jangan selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jangan atau tidak selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi 2 kali Nabi SAW ulangi. Baik, hadis ini teman-teman sekalian kita bisa fahami langsung dari letter-letter lafadznya ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gambaran melalui lisan Nabi Muhammad SAW tolak ukur pemimpin yang baik itu mana dan pemimpin yang buruk itu mana. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka. Mereka pun mencintai kalian. Jadi rakyat, masyarakat dan pemimpin saling mencintai. Selalu aja pemimpin itu dipuji ya oleh masyarakatnya dengan keadilannya, dengan ramahnya, dengan dengan kebijakan-kebijakannya ya, dan juga pemimpin tersebut bangga dengan masyarakatnya yang rajin bekerja, yang bisa menerima nasihat, yang bisa menjaga ya fasilitas yang telah pemerintah siapkan misalnya, ya tidak melakukan pemberontakan, mereka selalu patuh. Maka ini pemimpin yang terbaik. Tentu teman-teman sekalian nanti akan kita jelaskan bagaimana faedah daripada hadis ya, dan bagaimana sebenarnya bisa menjadi pemimpin yang seperti ini bagi pemimpin, dan bagaimana juga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang seperti ini. Juga di sini dijelaskan, kalian juga mendoakan para pemimpin tersebut dan mereka juga sibuk mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Ribut antara masyarakat dengan pemimpinnya dan kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Maksudnya mendoakan buruk, mereka pun mendoakan buruk kalian. Nah ini ya gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran tentang kondisi pemimpin yang baik dan buruk itu. Dan juga dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi SAW kepada Auf bin Malik yang pada saat itu tiba-tiba berpikir. Sesederhana itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau pemimpinnya tidak baik tadi, mereka benci kami, kami benci mereka. Ya, mereka mendoakan buruk, kami mendoakan buruk, mereka mendoakan buruk kami. Apakah kami perangi saja? Bangkang aja kalau gitu, berontak. Kata Nabi SAW tidak boleh. Selama mereka mendirikan sholat. Ya. Ada juga kalau ada salah lafaz yang lain, selama mereka mengizinkan kalian sholat. Dan Nabi SAW ulangi 2 kali, selama mereka mendirikan sholat. Maka tidak boleh sama sekali kita memberontak. Dan ini tolak ukur yang luar biasa dari bagaimana kita bermuamalah ya, dengan para pemimpin kita. Baik, kita langsung saja ambil faedah daripada hadis ini. Yang pertama adalah tentang masalah sebaik-baik pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Maka ini faedah pertama dari hadis. Sebaik pemimpin adalah ini tolak ukurnya. Tadi saya janjikan bagaimana kita mengetahui sebagai seorang figur pemimpin kalau saya bisa mencapai tingkatan ini. Agar semua masyarakat saya mencintai saya pun mencintai mereka. Dan juga
mereka mendoakan saya baik, saya pun mendoakan mereka baik. Maka saya jelaskan teman-teman sekalian, semoga ini sampai kepada semua pemimpin. Bukan cuma orang Indonesia, tapi pemimpin di seluruh muka bumi. Semoga ini bisa menjadi tolak ukur, karena ini gambaran syariat, ya, penyampaian dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, saudaraku, wahai para pemimpin, Anda memulai dengan diri Anda sendiri dulu. Diri Anda sendiri. Kalau Anda mau dicintai oleh orang, Anda harus mencintai orang lain. Anda mau orang lain berbuat baik pada Anda, mendoakan baik, Anda juga melakukan itu, ya. Seringnya tampil pemimpin menunjukkan dan membanggakan masyarakatnya, warganya, dia merangkul, ya, dia mendukung orang-orang yang berprestasi, dia merangkul orang-orang yang malah belum berprestasi agar mereka sampai pada prestasi yang diharapkan. Maka ini akan memunculkan rasa cinta, ya, karena yang berprestasi merasa didukung, diberikan, dinilailah prestasi mereka dengan hadiah-hadiah, dengan pujian, dengan penambahan fasilitas, ya. Kemudian yang belum, bukan dimusuhi, tapi dirangkul. Diadakan pelatihan-pelatihan, ya, supaya mereka meningkat skillnya, ya, potensi yang ada dalam diri mereka. Sehingga akhirnya mereka pun merasa ada andil pemerintah. Ini akan memunculkan rasa cinta, gitu kan. Rasa cinta, ada loyalitas dari pemerintah. Nah ini kalau dari pemimpin, bagaimana memulai dengan diri sendiri. Dia mulai, kemudian insya Allah akan ada respon yang sama. Kita senyum dengan orang, sederhana responnya juga akan senyum. Kita cemberut dengan orang, maka orang pun akan balas dengan cemberut. Walaupun Anda tidak kenal sama dia, apalagi kalau Anda kenal, kan gitu. Nah itu respon sederhananya. Jadi kalau mulai dari diri Anda dulu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, doa ini betul-betul harus dijadikan sebagai sebuah kendaraan istimewa, lux. Yang sayangnya banyak di antara umat Islam hanya menggunakan doa ini di waktu yang dia anggap perlu berdoa. Kayak misalnya penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Dokter semua sudah angkat tangan. Nah, baru dia sholat malam tahajud minta sama Allah solusi. Nah, ini keliru. Harusnya Anda berdoa dulu, baru Anda ikhtiar. Makanya kita sebelum keluar rumah berdoa. Sebelum aktivitas, ya, sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, ya, sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologis dengan pasangan halal, kita disuruh berdoa. Nah, di sini kan berarti kita berdoa dulu. Doa ini dirutinkan. Jadi sebelum Anda berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dokter itu, ya, dan resep yang akan atau obat yang akan dia resepkan nanti itu cocok buat Anda dan Anda sembuh. Nah, itu penting sehingga Anda tidak sia-sia ke dokter tersebut. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, siapapun yang menggantungkan nasibnya padaku, maka aku akan jadi penutup, pencukup baginya. Dan siapa yang menggantungkan nasib kepada selainku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutuku itu. Au kama qala Nabi SAW. Jadi ini yang penting, ya. Bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon agar Allah mudahkan segala urusan kita. Jangan berhenti berdoa. Ya, berdoa itu, ya, di saat kita lagi lapang, justru akan memudahkan pertolongan Allah di saat kita sedang sempit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, berdoalah atau beribadahlah kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan kalian di saat kalian lapang, maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sempit. Nah, yang kedua. Yang ketiga, jalankan, ya, tugas Anda dengan baik. Dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Sebagai pemimpin, Anda bukan sibuk malah menambah harta, ya, malah lebih eksklusif, tidak interaksi dengan bawahan-bawahan Anda. Ini semua akan berpengaruh terhadap cinta masyarakat, ya. Tapi kalau pemimpin itu selalu berbaur dengan masyarakat, ya, selalu menunjukkan ini loh hak kalian, ambillah, ini loh tugas saya maka saya jalankan, nah, seperti itu. Biarkan nanti Allah punya cara membuat mereka menilai. Jadi jalankan tugas Anda. Berikan hak-hak warga Anda. Maka sesederhana itu insya Allah. Ini otomatis akan, ya, juga akan mendatangkan cinta mereka. Gitu kan? Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana Anda menikmati fasilitas yang sudah disiapkan saja. Tidak berlebihan. Artinya, jangan Anda tadi saya katakan menjadikan ini sebagai ajang menumpuk harta misalnya. Yang mampu memimpin, maka semua ini harus dimiliki. Ini begitu dan begitu. Ini tidak ada, ya. Dan Anda harus menjalankan, menepati semua janji-janji Anda. Anda sudah janji pada masyarakat apa pada saat kampanye, Anda harus jalankan itu. Sehingga muncul rasa cinta mereka. Dan ini menjadi tolak ukur dalam agama sebaik-baik pemimpin yang kalian, ya, mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Nah, ini dari sisi kepemimpinan, ya. Nah, sekarang kita ke warga. Kalau tadi pemimpinnya bagaimana supaya dicintai oleh masyarakatnya, sekarang kita masyarakat supaya dicintai oleh pemimpinnya. Yang pertama, taat. Sebagai masyarakat taat kepada pemimpin, ya.
Dan Nabi SAW dan Allah SWT sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin kalian. Ini taat. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, tolak ukur taat adalah selama bukan maksiat. La ta'ata illa fi ma'ruf, kata Nabi SAW. Tidak ada taat kecuali pada hal yang ma'ruf. Dalam riwayat, dan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Maka ini taat. Taat rambu-rambu lalu lintas, taat peraturan-peraturan yang ada, ya. Sehingga tidak bermasalah dengan pemerintahnya. Pemerintah juga tahu sudah menerapkan sebuah peraturan-peraturan apalagi untuk maslahat umum enggak dilanggar, gitu kan? Bukan sengaja cari masalah ini, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Anda selalu mendoakan juga, mendoakan hal-hal yang baik kepada para pemimpin. Supaya responnya juga pemimpin akan mendoakan. Ya Allah, berikanlah hidayah pemimpin kami. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk memberikan memakmurkan negara. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk menjadi seorang sosok mukmin atau pemimpin mukmin yang taat kepadamu dan juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kita berdoa. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah, bahkan hampir seluruh masjid Saudi, ya di Saudi yang kami ketahui itu selalu mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Gitu. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau Anda hanya tahu melihat kekurangan pemimpin di mata Anda, tanda kutip ya, karena belum tentu itu jelek atau kurang di mata orang lain atau di mata pemimpin itu sendiri. Tapi ditolak ukur Anda ini kurang nih pemimpinnya. Retorika bicaranya kurang, misalnya orangnya belum pernah saya ketemuin, apalah segala macam alasan. Maka ini tidak bisa jadi tolak ukur. Bisa jadi tolak ukur. Keliru kalau yang jadi tolak ukurnya, ya. Ini harus difahami baik-baik. Mohon maaf. Jadi Anda doakan para pemimpin tersebut kebaikan, ya. Dan insya Allah, bila Allah kabulkan doa Anda, semua keputusan yang akan diambil setelah dia jadi baik, Anda akan panen pahalanya. Nah ini, ya, langkah yang kedua agar Anda dicintai oleh para pemimpin tersebut. Ya. Yang ketiga, tidak menghina para pemimpin. Tidak mencari-cari kesalahan mereka. Ini penting sekali. Kata Nabi SAW, man ahana amirahu ahanahullah. Dalam hadis riwayat Ahmad. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia. Ya. Dan tidak boleh kita hina-hina pemimpin. Hina fisiknya, hina kulitnya, dibuatlah karikaturnya. Dihina-hina. Kenapa harus menghina pemimpin? Siapa Anda untuk hina pemimpin Anda? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, dia sebagai pemimpin Anda. Dan yang kami ketahui adalah tolok ukurnya pemimpin itu adalah dari masyarakatnya. Nah ini yang poin keempat yang terakhir juga kan tadi pemimpin 4, ini juga masyarakatnya 4. Nah adalah Anda harus tahu. Jadikan bahan introspeksi diri. Kalau pemimpin yang memimpin Anda zalim, berarti di tengah-tengah masyarakat banyak kezaliman. Kalau yang memimpin Anda adalah orang yang adil, orang yang baik, maka tengah-tengah masyarakat baik, itu tolak ukurnya. Makanya kita mulai perbaikin dari diri kita sebagai masyarakat, Allah akan datangkan pemimpin yang ideal. Ya. Gak bisa datang pemimpin yang ideal dari tengah-tengah masyarakat yang memang bobrok dasarnya. Gak mungkin. Nah ini tolak ukurnya. Ya. Jadi ini faedah yang pertama dari hadis, sebaik-baik pemimpin. Ya. Dan bagaimana agar mereka yang dicintai oleh warganya juga mencintainya. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana dengan 4 poin pemimpin itu dicintai oleh masyarakatnya dan didoakan kebaikan. Begitu juga ya masyarakat bagaimana supaya dicintai oleh pemimpinnya dan akhirnya terjadilah ya sinkronisasi di sini antara cinta pemimpin pada masyarakat, masyarakat pada pemimpinnya. Faedah kedua dari hadis, ya pentingnya setiap orang berdoa kebaikan. Doakan kebaikan, doakan kebaikan. Selalu itu. Tolok ukur itu lisan kita selalu mengucapkan kebaikan, ya. Jangankan teman-teman sekalian di depan kita tuh orang baik. Dia selalu berbuat kalau kita mengatakan ya Allah berkahilah, tambahkanlah perbuatan baiknya. Orang buruk saja dianjurkan doakan kebaikan. Ada sebuah kisah dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini kisah tentang sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap seorang warganya. Ya. Warga ini kebetulan datang dari negeri Syam dan orangnya sangat kuat, kekar, secara fisik sempurna gitu. Datang kepada Umar bin Khattab lalu ngobrol gitu kan. Nah pada saat sudah ngobrol gitu kan, tak lama kemudian orang itu hilang. Nah Umar bin Khattab ini salah satu ciri khasnya, beliau suka sekali kalau ada orang yang datang di majelisnya menceritakan tentang pengalamannya, sehingga banyak hal-hal baru yang didapatkan gitu kan. Dan juga beliau jadi tahu ada masalah apa yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga beliau ya jadikan itu sebagai sebuah
poin yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Yang seperti itulah, supaya tidak lagi terjadi gemuruh di tengah-tengah masyarakat. Nah kebetulan orang ini hilang, lama nggak ada. Umar bin Khattab tanya, mana orang yang biasa datang itu si fulan? Maka orang-orang di sekitarnya Umar mengatakan, dia sudah jauh ya wahai Amir Mukminin, dia sudah mabuk-mabukan, sudah terjerumus dalam dosa. Coba anda bayangkan ya, posisi Umar bin Khattab, beliau orang yang sangat tegas dengan agama Allah, sangat kuat secara keimanan, dan pada saat itu menjadi raja yang paling disegani. Beliau dengar ada satu warganya yang pernah datang kepada dia lalu berbuat dosa. Apa yang terjadi? Bukankah Umar bisa saja langsung hukum dia, tangkap dia, supaya jangan jadi jamur yang merusak, maksudnya sini ya yang merusak ya, maaf tanda bahasa jamur yang mungkin dia menjadi sesuatu yang menjamurkan mungkin ya kemaksiatannya ke tengah-tengah masyarakat. Hukum saja misalnya. Tidak seperti itu keputusannya. Umar bin Khattab mengatakan, datangkan sekretaris penulisnya, tulislah dari Umar bin Khattab kepada fulan, disebutkan nama orang itu. Sesungguhnya, lalu beliau membacakan ayat-ayat pertama dalam surah Ghafir, ya, yang artinya Allah Maha Pengampun, ya. Maka ditulislah 5 buah ayat dalam surah Ghafir, ya. Kalau anda mau lihat, anda bisa lihat itu ya, di ayat Al-Quran, supaya lebih jelas. Hamim, dari ayat satunya, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Hamim, diturunkannya kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 3-nya, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Yang mempunyai karunia tidak Tuhan yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Ya. Tepatnya sebenarnya Umar bin Khattab suruh menulis ya, ayat ketiga ini. Perhatikan baik-baik. Ayatnya, Ghafiridz dzamb. Allah itu maha pengampun dosa. Jadi seakan-akan Umar mewasiatkan kepada orang tersebut, saya tahu nih kau buat dosa, tapi Allah itu maha pengampun. Maksudnya seakan-akan mengajak ayat taubat, gitu kan. Wa qabilit taubi, dia akan menerima taubat hamba-hambanya. Syadidil iqabi, dan dia sangat keras siksanya bagi orang yang justru tidak mau taubat, ya, terus dalam dosanya. Zid tauli, ya, yang mempunyai karunia. Artinya dia kalau kamu bertobat, kamu akan diberikan rezeki. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, ilaihil masir. Kepadanya lah, ya, semua makhluk akan dikembalikan. Waktu surat itu sampai kepada orang yang tadi, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, lalu mengatakan, ya, telah sampai kepadaku peringatan Tuhanku, dia mengingatkanku agar aku bertobat melalui Umar, dan kemudian juga mengingatkanku akan menghukumku. Lalu kemudian dia menjadi baik orang tersebut. Dia taubat nasuha, dia menjadi baik. Waktu sampai kepada Umar radhiyallahu anhu informasi tersebut, maka beliau mengatakan, beginilah kalian harus melakukannya. Jadi, bagaimana teman-teman sekalian di saat kita melihat ada seseorang melakukan pelanggaran, daripada kita mendoakan keburukan, semoga Allah binasakan, semoga Allah matikan, semoga Allah hukum, ya, maka kita doakan kebaikan. Doakan kebaikan kepada dia. Ajak dia bertaubat, karena mereka butuh untuk ya diajak bertaubat. Kalau anda tidak terjerumus dalam dosa tersebut, Allah selamatkan anda, tapi anda juga dianjurkan menyelamatkan orang lain. Sampai kepada anda tentang seseorang buat dosa, untuk anda luruskan kesalahan itu dan menjadi ajang pahala buat anda. Bukan justru jadi ajang kebencian, nyari-nyari kesalahan orang, memboikot dan segala macam. Itu tidak benar. Ya. Nah ini poin luar biasa pentingnya. Jadi faedah dari hadis adalah bagaimana mendoakan kebaikan. Ucapkan yang baik-baik. Ajak orang untuk taubat. Jadi kalau pemimpin dalam kondisi salah, bukan dihina-hina di pinggir jalan, di medsos. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia suka dari pemimpinnya, maka dia datanglah berbicara 4 mata misalnya. Kemudian membahasakan baik-baik. Kalau sudah sampai, dia sudah sampaikan, diterima. Alhamdulillah itu targetnya. Tidak diterima, dia sudah lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Mungkin anda mengatakan, bagaimana caranya Ustaz saya sampaikan bahasa saya? Baik, kalau anda yakin anda tidak bisa sampai, anda diam saja. Ya, tidak usah ikut campur. Nanti biar yang memang punya wewenang yang akan menyampaikan. Ya. Yang bisa sampai, anda tinggal berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan hidayah, itu sudah cukup. Itu yang dimaksud dengan doa. Sama dengan anda menghadapi istri yang memiliki sifat-sifat yang kurang baik, doakan. Suami, doakan. Anak-anak, doakan. Kebaikan semua. Mertua, orang tua, teman, atasan, bawahan, tetangga, semua doakan kebaikan. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah perbaiki, ya Allah begini. Ya. Lalu kemudian ajak dia untuk menyadari kesalahannya dengan ajak bertaubat kepada Allah SWT. Siapa tahu? Kita tidak pernah tahu, subhanallah, dari sisi mana penyampaian kita yang Allah jadikan itu sebab tersentuhnya dia secara keimanan sehingga dia taubat. Nah ini penting, ya. Faedah ketiga dari hadis adalah tentang tolok ukur daripada buruknya seorang pemimpin. Tadi kan poin pertama tolok ukur baiknya seorang pemimpin, ya.
Sekarang buruknya seorang pemimpin, yaitu yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat, mereka juga melaknat kalian. Nah ini tolak ukurnya. Berarti buruk sekali pemimpin kalau dia benci masyarakatnya. Akhirnya masyarakat juga membenci mereka. Gitu kan? Selalu ada kebijakan-kebijakan yang memojokkan masyarakat, mengambil hak mereka, menahan hak mereka, ya, membebankan di atas daripada kewajiban mereka misalnya. Nah ini mengurangi fasilitas, ya, dan segala macam ini akan membuat masyarakat membenci. 5 tahun dia menjabat tidak terlihat perubahan apapun yang dia bisa berikan untuk masyarakatnya. Padahal 5 tahun luar biasa. 1 tahun 365 hari kali 5 tahun. Berapa ribu hari Allah berikan dia kesempatan. Apalagi kalau sampai 10 tahun misalnya. Berapa banyak kesempatan emas dia untuk justru memperbaiki hubungan dengan masyarakatnya. Ya, jadi walaupun dia sudah tidak lagi menjadi presiden ataupun raja, tetap dicintai oleh masyarakatnya. Bahkan mereka berharap pada saat selesai masa jabatannya kalau orang ini bisa memimpin lagi, sangat baik gitu. Karena luar biasa mereka merasa puas dengan kepemimpinan. Nah itu yang diharapkan. Tapi kalau malah baru menjabat, sudah banyak wewenang-wewenang, keputusan-keputusan, kosakata yang kasar yang keluar, ini semua ya, akan membuat orang membencinya. Ya, jadi tolak ukur orang buruk itu adalah dibenci oleh masyarakatnya. Akhirnya mereka juga membenci masyarakat karena tidak disukai kan, sering keluar kata-kata yang tidak benar. Pasti ada sebab kenapa orang ini menguturkan kata yang tidak baik. Maka kita sebagai pemerintah harus menyadari masalah ini. Kita kan sedang bicara masalah pemimpin, maka kita lebih sorotin masalah kepemimpinannya. Nah begitu juga dengan kita sebagai warga, kenapa pemerintah tidak suka kepada kita? Berarti ada sesuatu yang kita langgar. Mungkin kita benci negara kita sendiri, kita malah memicu pemberontakan, dan itu memang masyarakat tidak akan disukai oleh pemerintah. Jadi semua sisi, semua lini dari pemerintah dan masyarakat harus sama-sama memperbaiki. Begitu juga jangan menggunakan doa-doa yang buruk. Maka Anda kalau doakan orang buruk, semoga Allah binasakan kamu misalnya. Maka akan dijawab, kira-kira responnya apa? Umumnya orang akan mengatakan juga, semoga juga kau dibinasakan. Gitu. Kalaupun orang itu tidak dengar, ingat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya sesuatu doa ya, baik atau buruk, kecuali malaikat atas kepalanya akan mengatakan, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Harus hati-hati sekali. Anda kalau mendoakan baik bagi orang, berarti Anda seperti mendoakan diri Anda sendiri kebaikan. Ya, Anda doakan keburukan, berarti Anda seperti mendoakan keburukan buat diri Anda sendiri. Ini luar biasa gitu. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis adalah tidak bolehnya kita memberontak dari pemerintah. Sekali lagi, membuat pemberontakan, membuat kekacauan, mencari-cari kesalahan pemerintah. Ya, selama mereka masih mendirikan sholat atau membiarkan kita mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau ada kalian dapat hak kalian dari pemimpin, maka bersyukur, terimalah. Kalau tidak, maka mintalah kepada Allah, Tuhan kalian. Jadi jangan selalu membuat permasalahan dilahirkan karena menganggap pemimpin tidak layak. Lalu siapa yang layak menurut Anda? Ya. Kalau orang ini sudah Allah amanahkan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia, ya itu urusan dia kalau dia melakukan kecurangan dan segala macam. Tapi Allah sudah pilih dia sebagai pemimpin. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, sebuah komunitas masyarakat harus ada pemimpinnya. Baik, soleh, ataupun fasik, buruk. Ya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi raja. Jadi khalifah, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman. Kalau orang itu baik, soleh, wajar, kami bisa faham dia pemimpin yang baik. Tapi kalau orang fasik, kenapa harus jadi pemimpin? Kata Ali, kalau selanjutnya dari pemimpin, maka ingatlah, dengannya jalan-jalan akan aman. Perekonomian negara akan berjalan, ya. Dan setiap musuh akan dihadapi, serta ya seorang muslim bisa beribadah dengan tenang di wilayahnya sampai ajalnya datang. Maka ini, tentu kalau kita bicara idealnya lebih baik pemimpin soleh. Tapi kalau ada pemimpin yang tidak soleh, bagaimana caranya? Berontak? Enggak. Doakan kebaikan. Bantu program-program yang positif. Kita berikan dukungan, ya. Ini kan yang kita lakukan, tunjukkan kepatuhan kita. Maka insya Allah Allah SWT akan menilai itu dan akan memberikan efek kepada bawaan dan kepribadian daripada pemimpin itu sendiri. Nah ini faedah yang bisa kita ambil tentunya. Jadi tolak ukur tidak boleh kalau orang muslim masih boleh suruh sholat. Kalau sholat, masjid semua ditutup, nggak boleh sholat, nggak boleh dengarkan azan. Nah itu lain. Anda diganggu beribadah kepada Allah. Tapi kalau enggak, ya, doakan, selalu doakan. Bayangkan kalau sekian juta muslim di Indonesia mendoakan pemimpin agar jadi baik. Masa Allah nggak kabulkan? Ya? Apalagi banyak juga Masya Allah yang wali-wali Allah, yang dekat sama Allah bisa mendoakan kebaikan. Nah ini tolak ukurnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan di hadis terakhir dalam bab kita ini. Hadis nomor 667, bab 79 tentang masalah pemimpin yang adil. Hadisnya berbunyi dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda,
Ahlul jannati thalatha. Dhu sultanin muqsitun muwaffaq. Warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Wa afifun muta'affifun dhu iyal. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini subhanallah ringkas, padat sekali. Kata Nabi SAW, penghuni surga itu 3 golongan. Maksudnya di antara penghuni surga ada 3 golongan ini. Yang pertama pemimpin yang adil dan mendapatkan taufik. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Yang kedua orang yang penyayang dan berhati lembut terhadap setiap kerabat dekat dan orang Islam. Yang ketiga orang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta padahal dia memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran dalam hidup kita. Dari hadis ini, Nabi SAW menjelaskan di antara golongan ahli surga. Di surga banyak sekali ya, orang yang melakukan ketaatan, sholat, ibadah secara umum, menjauhkan kemaksiatan dan seterusnya. Namun di antaranya adalah ada yang menonjol nih. Yang pertama adalah orang yang diberikan kedudukan, pemimpin. Namun dia adil dan juga dapat taufik. Maksudnya adalah bagaimana dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ada bahasan bab setelah ini, tentunya ada 2 bab lagi tentang masalah kepemimpinan. Kalau orang tidak memohon kedudukan itu lalu dia diberikan amanah, maka Allah akan mudahkan dia, diberikan taufik untuk menjalankannya. Tapi kalau dia mengejar-ngejar jabatan tersebut, maka akan diwakilkan pada dia. Ya. Dia berusaha sendiri dan akhirnya belum tentu dia mendapatkan taufik. Ya. Kemudian orang yang penyayang, hatinya lembut. Ya. Suka sekali membantu kerabatnya dan orang-orang Islam. Dan yang ketiga adalah orang yang menahan diri dari mengemis. Padahal dia sebenarnya tidak mampu. Kita langsung saja masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama adalah tentang pentingnya seorang muslim peduli terhadap surga. Dan menjadikan surga sebagai tolok ukur utama dari setiap target dia. Harus target utamanya adalah surga. Nah dari situlah surga ini Anda jadikan munculkan semua kegiatan-kegiatan Anda dalam keseharian. Baik antara Anda sama Tuhan Anda atau Anda dengan makhluk, sama makhluk. Sehingga Anda selalu tolak ukurnya adalah surga. Bagaimana ketaatan kepada Allah Anda lakukan, kemaksiatan Anda tinggalkan. Begitu juga dengan makhluk. Anda berikan hak mereka atau Anda menjauhi apa yang bukan hak Anda dari mereka. Jangan mengambil dari mereka yang bukan hak Anda. Maka ini jadi tolak ukurnya. Itu pertama teman-teman sekalian. Jadi selalu surga jadi target utama. Sehingga kalau orang menjadikan surga sebagai target utama, Anda pasti akan menjadi orang baik. Karena ahli surga itu pasti akan menjalankan ketaatan Allah. Apa itu? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang sulit, memaafkan, dan seterusnya. Dan Anda pasti akan jauhi semua tuh yang dilarang. Bohong, menipu, mencuri, memukul, menggibah, memfitnah. Semua ini Anda akan jauhi karena dilarang. Itu kan sifat ahli surga begitu memang. Selalu dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau larangan. Kan begitu. Nah, sebaliknya ahli neraka sebaliknya tuh. Mereka selalu meninggalkan ketaatan-ketaatan dan mereka sibuk dengan kemaksiatan. Nah itu ahli neraka. Nah, ini kan ahli surga. Lakukan ketaatan, tinggalkan larangan atau kemaksiatan. Yang kedua adalah faedah dari hadis. Pentingnya seseorang menjadi pemimpin yang adil. Dan dengan dia niat ingin mengerjakan dan menerapkan keadilan, Allah akan berikan taufiknya. Allah akan berikan kemudahan bagi dia. Ya, innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Semua amal akan sesuai dengan niatnya. Kalau Anda niat dari awal menipu masyarakat, mengambil hak mereka, ya apalah, menguasai yang bukan hak Anda misalnya, maka seperti niat Anda. Tapi akan ada hisapnya semua nanti. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalian akan sibuk nanti bersaing untuk mengejar jabatan-jabatan. Tapi ingat akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Penyesalan bagi siapa? Bagi orang yang tadi seperti saya kasih gambaran. Ya, dia sibuk mengumpulkan harta, sibuk untuk masalah diri dia sendiri. Ya, bahkan mengambil haknya orang lain selama dia menjabat, kesempatan tanda kutip dia mencuri, dia merampok. Ya, walaupun dengan cara yang halus misalnya. Maka ini akan menjadi penyesalan semua pada hari kiamat. Dan kalau niat dia begitu, dia akan sesuai dengan niatnya. Tapi kalau dia niat adil, dia niat ingin supaya meraih pahala yang banyak melimpah dari kepemimpinannya, atau misalnya dia niat untuk bisa meraih hati masyarakatnya, supaya dia pun bisa dicintai dan mereka mencintai, itu semua sesuai dengan niatnya. Ya, Allah SWT akan berikan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, taufik akan datang dari Allah SWT. Allah akan berikan kemudahan di saat memang dia niat untuk berlaku
adil. Nah itu poinnya. Faedah ketiga dari hadis adalah tentang golongan kedua ahli surga. Yaitu orang yang penyayang dan hatinya lembut kepada kerabat dan juga umumnya kaum muslimin. Nah ini luar biasa ini ya. Banyak orang subhanallah begitu Allah bukain pintu rezeki, kedudukan, jabatan, malah makin sombong. Kerabat nggak mau dilihat, kerabat nggak mau dilihat. Padahal dia punya kemampuan. Kenapa Anda nggak bantu? Bukankah Nabi SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Hai Bilal, sedekah dan jangan pernah takut atau khawatir dari balasan Allah pemilik arsy yang agung, Allah yang maha penyayang." Ya, Allah melihat amal-amal kita, Allah melihat sedekah kita dan Dia akan menilai itu. Tidak usah khawatir. Ya, ada pesan penting dari kekayaan-kekayaan ditinggalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka pada saat hidup kaya raya, mereka pada saat meninggal pun meninggalkan warisan yang sangat banyak. Ya. Anda kalau baca tentang kisah Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu bukan karena mereka menabung semasa hidupnya, bukan. Justru karena rutinnya bersedekah. Sehingga rezekinya di dunia selalu bertambah, dia bisa nikmatin. Balas juga pada saat meninggalkan warisan yang banyak. Itu bukan karena tabungan, justru karena sedekahnya. Nah, ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau ada orang yang selalu penyayang, selalu berhati lembut terhadap setiap kerabatnya, selalu mengasihi mereka, membantu mereka, perhatian kepada mereka, maka ini luar biasa nih, ahli surga. Plus lagi semua muslim. Jangan setiap ada orang minta, ini minta lagi nih. Langsung sangka buruk. Senyum akhi dan ukhti. Mulai sekarang coba ubah metode. Anda lewat sebuah tempat, ada orang sering mengemis. Kasih, walaupun rutin. Kadang-kadang disapa kita sebuah muka. Padahal sebenarnya ini kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengutus orang ini agar Anda bisa peluang punya catatan di buku amal Anda di waktu itu agar tercatat sebagai amal saleh. Mungkin itu adalah amal yang terakhir. Mungkin berapa langkah Anda meninggal dunia, Allahu a'lam, gitu kan? Kenapa harus marah dengan orang yang meminta? Tidak usah marah. Sudah sering kita bacakan termasuk hari Jumat kemarin pada saat kita membahas kitab ya, yang mulia Sahih Targhib Tarhib, dan kita membahas membahas surah Al-Baqarah, dan saya minta Anda selalu mengulang-ulangi ayat-ayat ini. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 tentang masalah sedekah. Di situ Allah titik beratkan janganlah bersedekah dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan si penerima, gitu kan. Agar pahala sedekahnya ada. Bantu saja urusan Anda sama Allah, bukan orang yang di depan Anda. Anda tidak ada urusan dengan itu. Ya. Maka ahli surga yang kedua ini luar biasa. Ini faedah kita dari hadis adalah orang yang lembut hatinya, suka berbagi, tidak tega melihat orang itu terzalimi, tertindas, menghadapi kekurangan dalam kebutuhan kehidupannya. Dia selalu sibuk memenuhi kebutuhan mereka semampunya. Golongan ketiga dari ahli surga dan penutupan hadis, dan ini adalah faedah keempat dari hadis, adalah orang-orang yang tidak mengemis, tidak meminta-minta, ya, dan berusaha untuk tidak meminta-minta walaupun sebenarnya dia butuh, sementara dia punya naungan banyak. Nah, orang-orang seperti ini orang yang paling pantas Anda bantu, ya. Mungkin Anda kalau lihat dia seakan-akan dia ini orang mampu, padahal sebenarnya Anda bisa tahu, ya, dari kehidupan dia, dari tanggungan dia, keluarganya, anak-anaknya, Anda bisa bantu, ya. Nah, orang-orang seperti ini orang ahli surga justru. Dia tidak buka pintu mengemis, tapi dia muliakan dirinya walaupun pas-pasan dia hidup, dia berusaha bekerja. Nah, orang-orang seperti ini perlu Anda cari dan Anda jadikan sebagai kantong pahala Anda. Berapa banyak da'i, subhanallah, ustadz-ustadz yang mereka hidupnya susah. Tapi uniknya hidup di tengah-tengah masyarakat dan sekitarnya banyak orang kaya tidak membantu. Kenapa tidak membantu mereka? Oh, ustadznya sudah punya motor. Baik, dia juga punya kebutuhan yang lain. Mungkin Anda bisa ambil alih listriknya, Anda bisa ambil alih berasnya, Anda bisa ambil alih berikan beasiswa kepada anaknya, Anda bantu pembiayaan rumah sakit bersalin istrinya misalnya. Kan banyak bisa celah yang Anda bisa masuk di situ. Tapi ini tidak. Ya. Yang penting ketemu saja, oh iya, assalamualaikum, kenal, selesai. Mana andil Anda kepada dalam kehidupan mereka? Ya, gitu. Padahal mungkin satu orang da'i bisa menasihati 1000 orang untuk bersabar, orang miskin. Bisa motivasi 1000 orang mujahid. Bisa memotivasi 1000 saudagar ataupun pebisnis, ya, pengusaha untuk bersedekah. Bisa menasihati sekian puluh pemimpin negara sehingga mereka jadi baik dan mereka jadi adil. Kenapa kita tidak punya andil dalam kehidupan mereka? Ya. Sayang sekali, saya banyak mendapatkan informasi ustadz-ustadz hidupnya susah. Jadi, padahal mereka ini da'i-da'i di jalan Allah. Bahkan kadang-kadang datang ceramah pun tidak diberikan transportasi atau diberikan sesuatu yang tidak cukup sebenarnya untuk transport dia. Kenapa kita perhitungan dengan orang-orang di jalan Allah seperti ini? Para penghafal Al-Quran,
ya, para muallaf, ya, para guru-guru di pesantren, pengajar, di TPA banyak sekali kan gitu. Kantong-kantong ini mereka selalu guru ngaji, kesannya kayak orang yang susah. Kenapa kita nggak muliakan mereka? Kenapa kita kalau beli barang, tas, baju yang bermerek, kita nggak perhitungan? Kenapa kita pada saat membayar guru ngaji anak kita perhitungan? Ini contohnya gitu kan. Dan kita tarik kepada banyak yang lainnya. Mungkin mereka tidak akan mengemis karena mereka punya kemuliaan jiwa, tapi mereka justru yang paling berhak Anda bantu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan coba kembangkan dengan pertanyaan insyaAllah. Dan kedepannya kita akan lanjutkan bab ke-80 tentang bab kewajiban mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haramnya mentaati mereka dalam kemaksiatan. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.